Berapa penghasilan dan kekayaan Umar bin Khattab? Saat Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah, ia terbiasa mencari penghasilan hidupnya dengan berdagang. Ketika ia dinobatkan menjadi Amirul Mukminin, ia diberi gaji dari kas negara yang bila dikalkulasi jumlahnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Umar dan keluarganya dengan standar. Dan itu termasuk kehidupan yang paling rendah saat itu. Selang beberapa waktu, sekelompok sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Thalhah mendiskusikan hal ini lalu memutuskan untuk menaikkan gaji Umar. Tetapi tidak seorang pun yang mempunyai keberanian untuk mengajukan usulan itu kepada khalifah. Akhirnya mereka pergi menemui Hafsah, putri khalifah dan janda Rasulullah. Mereka meminta Hafsah untuk meminta persetujuan Umar bin Khattab atas usulan mereka. Hafsah kemudian pergi menemui Umar dan mengajukan usulan untuk menaikkan gaji Umar. Segera setelah Umar mendengar usulan tersebut, ia naik pitam dan membentak putrinya itu. Siapakah orang-orang yang telah mengajukan usulan jahat ini? Hafsah diam tidak menjawab. Khalifah Umar bin Khattab kemudian berkata lagi, seandainya aku mengetahui mereka, niscaya aku akan memukulnya hingga babak belur. Dan engkau putriku, engkau bisa melihat di rumahmu sendiri pakaian-pakaian terbaik yang biasa dipakai Rasulullah, makanan terbaik yang biasa dimakan oleh Rasulullah, dan ranjang terbaik yang biasa beliau gunakan untuk tidur. Apakah milikku ini lebih buruk daripada semua itu? Hafsah menjawab diri, tidak ayah, tidak. Kalau begitu katakan pada orang yang telah mengirimu bahwa Rasulullah telah menetapkan standar kehidupan seseorang dan aku tidak akan menyimpang dari standar yang sudah beliau gariskan. Tandas Umar kepada Hafsah. Masya Allah, luar biasa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebenarnya dikenal sebagai sahabat Rasul yang kaya raya, namun sepanjang hidupnya tak pernah sekalipun memamerkan kekayaan tersebut. Ia justru begitu sederhana, tidur siangnya hanya beralaskan tikar dan batu bata di bawah pohon kurma. Ia punya alasan sendiri mengapa memiliki prinsip hidup sederhana, yakni semata-mata untuk menjaga perasaan rakyat yang dipimpinnya. Kesederhanaannya tercermin dalam beberapa kisah yang bisa diteladani bersama. Suatu saat Umar bin Khattab terlambat hadir untuk menyampaikan khutbah sholat Jumat. Ketika hendak naik mimbar, ia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya kepada para jamaah. Ternyata keterlambatannya itu karena waktunya habis disibukkan menjahit satu-satunya pakaian yang ia miliki. Padahal saat itu ia sudah menjabat sebagai seorang khalifah, sehingga bisa saja ia membeli baju bagus yang baru. Namun Umar bin Khattab memilih tetap memakai pakaian yang masih bisa dipakai. Pakaiannya bukan berbahan mahal, hanya kain sederhana yang bahkan dipenuhi 12 tambalan. Salah satu tambalannya ditambal dengan kain kulit berwarna merah. Umar bin Khattab juga mengajarkan prinsip kesederhanaannya itu kepada keluarganya. Ia langsung menegur anggota keluarganya yang hidup dalam kemewahan karena takut salah satu dari orang yang dicintainya terkena fitnah karena harta kekayaan. Salah satu anak Umar bin Khattab bernama Abdullah bin Umar sempat menggunakan pakaian dan alas kaki yang terbilang mewah saat masih kecil. Ia langsung menghampiri sang anak, hingga anaknya menangis. Hafsah, putri Umar bin Khattab yang melihat hal tersebut langsung bertanya, wahai ayah, mengapa engkau melakukan itu kepadanya? Umar menjawab, Abdullah tampak kagum dengan apa yang dipakainya. Aku menginginkan anak-anakku jauh dari sikap sombong. Seperti itulah Umar bin Khattab mendidik keluarganya agar jauh dari sifat sombong. Kisah lainnya saat Umar bin Khattab diundang ke Yerusalem. Saking sederhananya sampai warga di sana sempat terkecoh dibuatnya. Dari Madinah, Umar bin Khattab hanya ditemani oleh seorang pembantunya. Mereka berdua mengendarai seekor unta secara bergantian. Saat memasuki Yerusalem, giliran Umar bin Khattab yang kebagian jatah memegang tali kekang unta, sementara sang pembantu naik di punggung unta. Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memegang tali unta. Tuan seharusnya yang naik di punggung unta, kata sang pembantu. Umar bin Khattab langsung menolak karena sesuai kesepakatan berdua, saat masuk wilayah Yerusalem, giliran sang pembantu yang naik di punggung unta. Warga Yerusalem pun mengira bahwa yang berada di atas unta tersebut adalah Khalifah Umar bin Khattab, sementara laki-laki berbaju tambalan yang menarik unta itu adalah pembantunya. Padahal sebaliknya, hingga wafatnya pada 27 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, Umar bin Khattab tidak menumpuk harta kekayaan. Ia meninggalkan harta sebanyak 70.000 ladang yang rata-rata bernilai 160 juta rupiah. Setiap tahun rata-rata lahan pertaniannya saat itu menghasilkan 40 juta rupiah. Artinya penghasilan Umar bin Khattab dari pertanian saja mencapai 2,8 triliun per tahun atau 233 miliar per bulan. Selain pertanian, Umar bin Khattab juga memiliki 70.000 properti. Ia selalu berpesan kepada para pejabatnya agar tidak menghabiskan gajinya secara konsumtif, akan tetapi dialihkan untuk membeli properti agar uang mereka tidak habis hanya untuk dimakan saja. Rata-rata harta Umar bin Khattab digunakan untuk kepentingan dakwah dan umat.
Tidak sedikit pun uangnya dipakai untuk sesuatu yang mewah dan boros. Sampai-sampai Utsman bin Affan pernah memuji Umar bin Khattab menjelang akhir masa kepemimpinannya. Memang sikapmu sangat memberatkan siapapun khalifah penerusmu nanti, sebab sulit bagi siapapun untuk meniru prinsip sederhana yang diterapkan olehmu, Umar bin Khattab. Masya Allah, Umar bin Khattab, Allah tempatkan engkau di surga dan di tempatnya yang paling baik.